Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menghafal dari tugas usul fiqh. Yang pertama itu adalah pengertian syarat secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, syarat itu adalah suatu ketentuan kehendak yang ada yang suatu yang menghendaki adanya suatu tanda. Nah, kalau misalnya secara istilah, syarat itu adalah suatu yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, eh, namun tidak berhubungan dengan perbuatan itu. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian usul fiqh dan secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, usul fiqh adalah suatu dasar atau prinsip. Namun secara istilah, usul fiqh itu adalah suatu ilmu yang membahas dasar-dasar hukum untuk menentukan hukum-hukum syarak dari sumber-sumbernya. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian hukum syarak. Hukum syarak adalah secara bahasa adalah ketentuan atau jalan yang berubah, yang suatu jalan untuk menentukan perbuatan manusia, tingkah laku manusia. Namun secara istilah, hukum syara adalah suatu ketentuan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dan dibebankan kepada mereka. Selanjutnya itu adalah ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah suatu upaya untuk melakukan hal-hal yang sulit. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah upaya keras seorang mujtahid untuk menentukan suatu hukum dari suatu hukum-hukum syarat dan sumber-sumbernya. Dan selanjutnya pengertian mujtahid. Mujtahid secara bahasa adalah orang yang rajin dan orang yang berusaha keras. Namun secara istilah, mujtahid adalah orang yang mampu untuk berijtihad, yaitu berupaya keras untuk menentukan suatu hukum syarat dari hukum-hukumnya. Nah, selanjutnya adalah istinbat. Istinbat dalam secara bahasa adalah memasukkan atau menarik. Namun secara istilah, istinbat itu adalah istinbat adalah proses yang mengeluarkan makna hukum dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan hadis atau prinsip atau sumber-sumber Islam lainnya. Baik, selanjutnya itu adalah fatwa. Fatwa adalah orang yang memberi nasihat atau memberikan jawaban. Namun secara istilah, fatwa adalah yang menerangkan hukum syara, hukum syariat dalam persoalan yang diajukan oleh masyarakat kepada ahli agama. Dan selanjutnya adalah mufti. Mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Namun secara istilah, mufti adalah orang yang menegakkan fatwa berdasarkan ijtihad. Selanjutnya adalah al-qada. Al-qada adalah secara bahasa adalah al-qada secara bahasa adalah yang memutuskan atau mewajibkan. Namun secara istilah, al-qada adalah suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala dari zaman azali yang dalam memutuskan segala hal, mau baik atau buruknya, hidup atau matinya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dalil. Dalil secara bahasa adalah petunjuk. Namun secara istilah, dalil adalah suatu landasan pikir untuk mendapatkan hukum-hukum syara. Selanjutnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam secara bahasa adalah dibaca. Namun secara istilah, Al-Qur'an adalah suatu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril untuk
menjadi petunjuk bagi manusia. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah adalah suatu kebiasaan dalam jalan hidup. Namun secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam hal ketetapan, perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Baik, selanjutnya itu adalah jima. Jima secara bahasa adalah memasukkan kemaluan, secara bahasa adalah melakukan hubungan seksual. Namun secara istilah adalah memasukkan kemaluan suami ke kemaluan istri, baik setengah maupun sebagian. Yang terus adalah kias. Kias secara bahasa adalah suatu kesamaan sesuatu dengan suatu yang lain. Namun secara istilah, kias adalah menetapkan hukum terhadap suatu yang tidak ada nasnya kepada hukum yang ada nasnya karena ada kesamaan ilat. Contohnya adalah kawaid fikih. Kawaid fikih secara bahasa adalah kaidah-kaidah fikih. Namun secara istilah, kawaid fikih adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam ilmu fikih yang dapat menjadi dasar dalam memahami atau menyelesaikan masalah hukum-hukum Islam. Selanjutnya ada mazhab. Mazhab adalah jalan yang dilalui atau diikuti. Secara istilah, mazhab adalah suatu pendapat imam mujtahid yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dan menjadi metode atau cara istinbat hukum. Selanjutnya adalah taklid. Taklid secara bahasa adalah meniru atau mengikuti. Secara istilah, taklid adalah mengikuti pendapat orang tanpa didasari dalil dan hujjah. Selanjutnya itu adalah siasah syariah. Siasah adalah secara bahasa dalam mengelola, sedangkan syariah itu adalah hukum Islam. Secara istilah, siasah syariah adalah suatu kebijakan penguasa untuk menegakkan hukum Allah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya itu adalah sahabat. Pengertian sahabat, secara bahasa sahabat adalah teman, namun secara istilah sahabat adalah orang yang hidup dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka meninggal dan mereka meninggal sebagai seorang muslim. Selanjutnya adalah tabi'in. Tabi'in adalah secara bahasa adalah pengikut. Secara istilah, tabi'in adalah orang yang hidup di generasi setelah sahabat, yaitu setelah Nabi wafat, yang mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah tabi'in yang juga tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya itu adalah pengertian maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah adalah manfaat atau kebijakan, dan secara bahasa maslahah adalah kebebasan. Dan secara istilah, maslahah mursalah itu adalah suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas, namun juga tidak dilarang oleh nas. Dan yang terakhir adalah maqasid syariah. Maqasid syariah ini adalah tujuan atau maksud-maksud syariah. Namun secara istilah, maqasid syariah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan mencegah dari kemaksiatan atau kemudaratan.